Selamat pagi kawan, apa yang kau lakukan? Berdiam diri melamun tiada guna. Isi hari-harimu dengan sejuta ilmu untuk masa depanmu. Kemarilah kawan, kita kumpul bersama, membaca bersama di sela-sela waktu. Isi hari-harimu dengan sejuta ilmu yang tertuang dalam setiap lembaran buku. Ayo baca. Hai Book Lovers, nama saya Cusnari Skoti, tapi saya sering dipanggil Nana. Teman-teman saya sering bilang bahwa saya ini berasal dari hutan rimba. Padahal hutan rimba yang mereka maksud mempunyai nama, yaitu Magelang. Saat ini saya berdomisili di Jogja, tepatnya di Jalan Mejen Sutoyo, Ngadi, Negaran. Kalau Book Lovers tahu alun-alun Kidul, nah di dekat situlah saya tinggal. Sejak tanggal 10 Oktober 2012 hingga sekarang, saya aktif di Perpustakaan Gelaran Indonesia Buku dan Warung Arsip sebagai arsiparis. Karena saya suka dengan buku, maksud saya suka membaca dan menulis, jadi aktif di perpustakaan tidak membosankan bagi saya. Ditambah lagi, di situ saya diajari bahwa mendokumentasikan kejadian itu penting, bahwa mengarsipkan apa-apa saja yang terjadi saat ini, bisa jadi 10 tahun yang akan datang mungkin informasi itu bisa menjadi penting dan berguna. Dengan alasan itulah, beberapa bulan ini saya sibuk mengerjakan buku kronik buku Indonesia selama 10 tahun dari tahun 2001 sampai 2010. Tapi itu masih dalam proses pengerjaan. Di sela-sela itu, agar tidak bosan, saya juga mengerjakan transkrip. Saya menganggap membaca buku itu bukan termasuk hobi. Jadi, saya tak akan mengatakan bahwa hobi saya membaca. Hobi saya itu sebenarnya saya tidak benar-benar memiliki hobi. Saya hanya suka membaca dan itu bukanlah hobi. Saya termasuk orang yang kurang bisa bergaul. Jadi kalau Book Lovers pernah ketemu saya atau mungkin besok akan ketemu saya, jangan heran ketika saya terlihat kurang ramah. Saya baik kok. Berbicara soal perkenalan dengan buku, saya tidak benar-benar ingat kapan pertama kali saya mengenal buku. Yang saya ingat, ketika saya masih kecil, saya sering bermain di rumah tetangga saya dan membaca koran di sana. Ada satu kejadian yang membuat saya selalu ingat kalau membaca koran adalah ingatan saya mengenai bacaan. Ya, karena saya pernah membaca berita di koran yang berisi seorang bapak yang membunuh anaknya sendiri dengan cara menyembelih. Dan bapak itu tidak sadar bahwa itu anaknya. Dia menganggap yang ia sembelih adalah kambing. Pulang dari rumah tetangga saya tidak berani dekat-dekat dengan bapak saya. Ya, karena saya takut disembelih oleh bapak saya. Itu ingatan konyol saya mengenai bacaan. Dari situ kemudian saya bertemu dengan majalah Bobo. Hampir setiap hari saya meminjam majalah Bobo dari tetangga saya. Bapak dan ibu saya adalah pedagang, jadi mereka jarang di rumah dan tidak memiliki buku bacaan. Karena itulah saya sering bermain ke rumah tetangga saya untuk membaca. Dan hal yang paling saya sukai ketika masih kecil adalah berkunjung ke rumah nenek saya. Kenapa? Karena di sana nenek saya menyimpan majalah-majalah lama yang berisi cerpen dan puisi. Masuk SMP saya berkenalan dengan komik. Suatu kali teman saya mengajak saya ke rental komik. Karena penasaran, saya meminjam satu. Nah, sejak itulah saya kecanduan komik. Setiap hari saya tidak jajan di sekolah, hanya agar saya bisa meminjam 2-3 komik sekaligus. Kelas 3 SMP, saya mengenal perpustakaan karena saya menyukai guru bahasa Indonesia saya, Bu Lili namanya. Dan sejak saat itulah saya meninggalkan komik. Dan pada kelas 3 SMP, untuk pertama kalinya saya berhasil menulis satu cerpen utuh.
Saya sudah sering menulis cerpen sejak SD sebenarnya, tapi tak pernah berhasil mencapai akhir. Mengenal perpustakaan membuat saya kecanduan membaca, tapi bacaan-bacaan saya tidak berat, hanya sebatas cerpen dan novel. Lulus SMA saya ke Jogja, sempat kerja di toko baju dan rumah makan. Tapi kemana-mana isi tas saya adalah buku tulis dan pulpen. Waktu itu saya tak sempat membaca, hanya sempat beberapa kali menulis. Waktu saya habis untuk bekerja. Lalu teman saya mengajak saya ke perpustakaan Gelaran Indonesia Buku. Dan hingga saat ini saya berada di sini. Bacaan saya semakin kaya, tapi saya hanya selalu menyentuh buku sastra. Di perpustakaan itulah saya mempunyai waktu lebih banyak untuk membaca dan tentu saja untuk menulis. Hasrat yang kuat untuk membaca dan menulis ini tentu tak lepas dari bacaan-bacaan yang berpengaruh bagi saya. Dan bagi saya, bacaan yang berpengaruh itu adalah koran, majalah Bobo, dan majalah lama milik nenek saya. Kenapa itu berpengaruh bagi saya? Karena ketiga bacaan tersebut yang mengenalkan saya pada tulisan. Dan ketiga bacaan itu pula yang menyembuhkan saya dari kecanduan membaca ketika saya masih kecil. Dan dari ketiga bacaan itu pula saya pertama kali menulis. Betapa bacaan itu adalah suatu keajaiban. Keajaiban yang tak akan pernah menjadi biasa-biasa saja. Sebuah keajaiban yang membuat saya terus membawa buku tulis dan pulpen kemanapun sejak SD hingga sekarang. Saya sudah suka menulis sejak SD. Hal itu menjadikan menulis sebagai bagian dari hidup saya. Nah, setelah saya selesai menulis, biasanya tulisan saya akan saya berikan kepada teman dekat saya. Setelah selesai dibaca oleh teman dekat saya, lalu akan saya diamkan begitu saja. Itulah sebab seorang teman pernah berkomentar, "Buat apa kamu nulis kalau kau tak publikasikan? Kan jadi tak ada yang membaca. Terus buat apa kamu nulis?" Dari situlah saya berani menerbitkan buku berjudul Rokok Ketiga. Rokok Ketiga ini adalah kumpulan cerita pendek pen yang berjudul Rokok Ketiga yang saya gunakan sebagai judul buku ini berkisah tentang perempuan yang menginginkan kemerdekaan dalam tanda kutip. Ia adalah perempuan yang tinggal di sebuah desa yang masih menganggap bahwa perempuan itu sobo pawon, bahwa tempat perempuan itu hanya di dapur, bahwa sekolah itu tak penting, yang penting adalah belajar jadi istri, kemudian dinikahkan dengan pilihan orang tua. Saya memilih tema ini karena meskipun kita bilang sudah ada emansipasi wanita, kenyataannya di desa-desa masih banyak perempuan yang dijajah oleh adat. Dan saya, salah satu perempuan yang merasa dijajah oleh adat, adalah alasan saya menulis cerita ini. Buku Rokok Ketiga saya ini berisi cerita-cerita yang saya tuliskan sejak akhir 2012 hingga sekarang. Sekitar 1 tahun yang lalu, beberapa cerpen saya masukkan ke dalam program Obrolan Senja, yaitu program untuk mendiskusikan naskah-naskah yang belum diterbitkan. Dari situ saya mengedit lagi tulisan-tulisan saya dan baru sekarang bisa diterbitkan. Nah, book lovers, dalam proses menulis saya memulai dengan menulis apa yang ingin saya tulis. Saya tidak berpikir apakah nanti bakal bagus atau jelek. Saya hanya menulis saja. Ya, setelah itu, setelah saya selesai menulis, saya akan diamkan tulisan saya selama 1 minggu, sekitar 1 minggu tidak saya baca sama sekali. Setelah itu, setelah 1 minggu saya akan membacanya. Untuk apa? Agar saya tahu jika ada kekurangan dari tulisan saya. Setelah itu, belajar EYD. Kenapa? Karena kalaupun tulisan kita bagus, tapi EYD kita berantakan, pembaca akan malas membacanya, bukan? Sedikit yang bisa saya bagi dengan book lovers. Kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Eka yang selalu menjadi inspirasi bagi saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk orang tua saya yang telah memberikan cerita yang berbeda dari orang lain. Terima kasih pula untuk Mas Virus, Gusmu, dan keluarga Indonesia Buku
yang telah mau menerbitkan buku saya. Dan tentu saja terima kasih kepada book lovers yang telah mendengarkan saya yang tak pandai bicara ini. Terima kasih. Salam. Anak perempuan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, bla bla bla. Selalu begitu aku menjawab dalam hati. Tapi aku selalu diam di permukaan sebab adat mengajariku hanya boleh mengatakan "geh" pada orang tua. Nyatanya, kediaman itu tidak mampu mendiamkan tuntutan dalam hatiku. Beribu-ribu kali aku ingin berontak, ingin menanyakan apa yang salah dengan perempuan. Kenapa perempuan jauh lebih banyak aturan dari lelaki? Kenapa perempuan tidak boleh begini, tidak boleh begitu? Kenapa perempuan tidak boleh keluar rumah? Kenapa perempuan tak mendapatkan hak untuk mendapatkan wawasan seperti lelaki? Kenapa perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan setinggi lelaki? Apa baiknya dari adat yang merendahkan perempuan? Aku tak mau mengenang tawon, cuma jadi penunggu dapur. Bukan aku menghendaki perempuan seharusnya menjadi seperti lelaki. Aku hanya ingin ada jawab kolot mengenai perempuan tidak perlu lagi ada, sebab itu sudah tidak terpakai lagi. Nah, book lovers, ini buku saya berjudul Rokok Ketiga. Bisa book lovers dapatkan di warungarsip.co. Ayo baca buku, Buka jendela dunia, mendengarkan buku. membuka cakrawala. Ayo baca buku, Bukalah gudang ilmu, buku untukmu, untuk kita semua.